Nikmatul Wafiroh. Hadir, Bu. Oke. Zaki Fathur Rahman. Zaki sudah hadir. Belum. Kartika Wulandari. Hadir, Bu. Oke. Chandra Hafid. Hadir, Bu. Muhammad Khairul. Hadir, Bu. Oke. Rahma Anissa. Hadir, Bu. Oke. Nuril Afni. Nuril Afni. Oke. Aulia Ramadhani. Hadir, Bu. Putri Maulida. Putri. Oke, belum. Rohim Nurifai. Rohim. Saya yang belum hadir ada 4 orang. Untuk tugas minggu lalu sudah mengumpulkan semua? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah. Terakhir tentang case-based reasoning ya. Ntar saya cek dulu. Oh, ini dari 15 mahasiswa kurang 1 yang belum mengumpulkan. Ini orangnya ada Muhammad Wildan, Nur Muhammad Wildan. Halo? Halo, Bu. Tadi orangnya ada pada waktu absen. Nur Muhammad Wildan mana? Hadir, Bu. Oh, anu ya. Suaranya timbul tenggelam. Tolong dikumpulkan tugasnya. Mungkin lewat e-learning udah nggak bisa ya, ini udah telat. Ada kumpulkan lewat email ya. Baik, Bu. Oke, saya kasih deadline maksimal hari ini ya. Saya tunggu hari ini tugasnya udah masuk ke email. Baik, Bu. Oke. Oke. Hari ini kita masuk materi selanjutnya tentang genetic algorithm. Sebelumnya tentang materi sebelumnya dulu deh, tentang itu case-based reasoning, ada pertanyaan nggak dari tugasnya? Tugas minggu lalu, apa ada yang masih kesulitan? Insya Allah enggak, Bu. Bisa ya, kan mudah ya, cuma bikin tabel seperti contoh kemarin gitu. Terus ada pertanyaannya, 2 pertanyaan Anda jawab. Saya nggak ada kesulitan? Enggak ada, Bu. Oke, kalau sudah lanjut materi selanjutnya. Jadi materi kita hari ini tentang algoritma genetika. Algoritma genetika juga bisa kita gunakan ya dalam kita membuat kadang expert system, bisa juga membuat atau secara umum ya sebuah knowledge base system. Kalau di referensi yang pernah saya baca, bahkan algoritma genetika ini adalah salah satu jenis
knowledge base system yang sering digunakan, yang sering dibuat gitu. Nah, apakah itu algoritma genetika kan gitu ya? Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Jadi, algoritma genetika itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di proses evolusi. Mungkin nanti kalau Anda lihat istilah-istilah di dalamnya juga ini mirip-mirip lah dengan yang biasa kita dengar kalau kita belajar dulu di mungkin mata pelajaran biologi ketika SMA ya tentang evolusi. Ada gen, kromosom gitu ya, ada mutasi, crossover dan sebagainya. Nah, dalam proses evolusi individu di sini dijelaskan bahwa individu akan secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya sehingga nanti goalnya pada akhirnya hanya individu-individu kuat yang mampu bertahan. Jadi nanti dalam mengenal genetika ini solusi yang mau kita buat itu akan diwakili oleh individu-individu. Itu kita buat beberapa individu bisa secara random, kemudian dilakukan siklus-siklus pada proses evolusi tadi, hingga akhirnya kita menemukan individu yang paling kuat gitu. Nah, proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen kan gitu ya. Perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Biasanya diwakili dengan proses namanya ada dua yang kita kenal, ada dua operator yang ada pada GA atau genetic algorithm ini yaitu mutasi dan juga crossover. Mutasi itu biasanya dia perubahan gen pada satu individu gitu ya. Sedangkan kalau crossover dia adalah pertukaran gen yang terjadi antara dua individu. Nah, di sini disebutkan algoritma genetika ini ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya David Goldberg. Ini sekedar ilustrasi ya tentang algoritma genetika. Jadi di sana ada populasi awal, kemudian populasi awal diolah dengan siklus evolusi gitu ya. Algoritma yang menyerupai siklus evolusi gitu. Kemudian hingga kita nanti bisa menghasilkan populasi akhir. Dari populasi akhir nanti akan ada individu terkuat kan gitu. Nah, biasanya awalnya ada populasi awal. Populasi awal ini kita bangkitkan atau kita buat secara random biasanya. Seperti apa bentuk dari populasi awalnya nanti sesuai dengan masalah yang mau kita selesaikan. Biasanya seperti itu. Populasi awal itu kan biasanya terdiri dari individu-individu gitu ya. Setiap individu, satu individunya mewakili satu kemungkinan solusi. Kemudian akan ada proses yang menyerupai tadi yang diadaptasikan dari proses evolusi itu ada seleksi, kemudian nanti ada mutasi crossover gitu, kemudian pengukuran fitness value dan sebagainya, kemudian hingga kita mendapatkan pada akhirnya populasi akhir. Setelah siklus evolusi tersebut dilakukan selama beberapa generasi, biasanya kita lakukan beberapa siklus atau beberapa generasi. Nah, ini ada beberapa definisi penting dalam algoritma genetika. Ada beberapa istilah ya. Yang pertama genotype atau gen. Gen ini yang menyerupai gen yang biasa kita kenal di mata pelajaran biologi ya barangkali. Gen itu apa sih? Gen itu kan satuan terkecil ya. Gen dianggap sebagai satuan terkecil di mana kumpulan gen nanti membentuk kromosom. Itu kalau dalam ilmu evolusi yang kita perhatikan itu kan gen itu. Jadi ada gen yang nanti akan berevolusi. Dari evolusi-evolusi itu juga akan diseleksi hingga nanti yang dihasilkan adalah gen-gen yang terkuat kan gitu. Nah, ini ada genotype atau gen. Gen kalau pada GA atau genetic algorithm dia akan mewakili ini dia adalah sebuah nilai yang akan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Jadi gen-gen yang banyak akan membentuk kromosom. Gitu. Satu kromosom mewakili satu solusi itu. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner. Jadi nilai dari gen bisa biner. Ya secara umum biasanya biner ini sih, tapi bisa juga nilai yang lain, ya bisa float, integer, ataupun karakter. Boleh juga. Gitu. Atau kombinatorial gitu ya. Apa itu? Bilangan-bilangan kombinatorial. Nah, kemudian ada istilah alel. Alel adalah nilai dari gen alel atau alela ya. Dia adalah nilai dari gen. Jadi gen itu satuannya gitu. Kemudian nilai dari gen disebut dengan alel.
Nilainya tadi sudah kita jelaskan ya, bisa dia biner, bisa float, bisa integer maupun yang lain. Kemudian kromosom. Kromosom adalah gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kadang kromosom dan individu ini dianggap satu istilah ya. Gabungan gennya disebut kromosom, tapi satu kromosom itu dianggap satu individu nanti ketika digunakan pada algoritmanya gitu. Jadi satu kromosom mewakili satu individu atau satu solusi gitu. Kemudian populasi. Populasi merupakan kumpulan individu. Jadi individu banyak kita sebut dengan sebuah populasi. Dia akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Selanjutnya generasi ya. Generasi menyatakan satu siklus evolusi. Satu siklus evolusi mulai dari pembentukan populasi awal, kemudian seleksi, kemudian ada mutasi dan crossover gitu ya, dan seterusnya sampai terbentuk populasi selanjutnya itu disebut satu generasi. Kemudian ada nilai fitness. Tadi kan gini, tujuannya untuk mendapatkan individu terkuat gitu. Apa sih ukuran individu terkuat gitu? Untuk itu kita biasanya menghitung nilai fitness. Jadi kita tentukan dulu nilai fitnessnya bagaimana cara mengukur kualitas dari individu yang dihasilkan. Jadi disebutkan bahwa nilai fitness menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Gitu. Ini langkah-langkah atau hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika. Yang pertama kita mendefinisikan individu, di mana itu dilakukan biasanya dengan acak ya. Kita mendefinisikan individunya dulu. Di mana individu dia menyatakan salah satu solusi, satu individu itu adalah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Jadi tergantung permasalahannya gitu ya. Nanti ada contohnya di belakang. Nah, kemudian yang kedua kita mendefinisikan nilai fitness. Ditentukan dulu nilai fitness yang kita gunakan apa gitu. Nilai fitness ini nanti dia merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau tolak ukur. Nanti individu itu kita loloskan enggak ke generasi selanjutnya gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi awal. Nah, ini baru populasi awalnya dibangkitkan tadi ya pakai cara acak atau pembangkitan acak atau biasanya kita pakai random walk pembangkitan acak ya. Kemudian yang keempat, kita menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Proses seleksinya juga bisa kita tentukan, bisa pakai max pool biasanya pakai max pool. Jadi kita cari nilai maksimumnya. Ada metode turnamen biasanya seperti itu. Ada juga metode roulette dan sebagainya. Ada berbagai metode ya. Kemudian yang kelima, kita bisa menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan mutasi gen. Kenapa kok ditentukan gitu ya? Karena proses crossover dan mutasi gen ini nggak cuma satu, ada beberapa tipe gitu. Ada crossover misalnya tipe matematis, ada crossover yang dia cuma sifatnya menukar saja. Kemudian untuk mutasi gen juga begitu, ada yang sifatnya matematis dan sebagainya gitu ya. Sampai situ tadi sudah ada gambaran belum? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa? Belum ada. Sambil lanjut ya. Nanti mungkin sambil lanjut baru agak lebih jelas lagi gambarannya. Kemudian, oke, ini ya. Tadi kita ngomongin tentang individu ya. Individu mewakili solusi kan gitu ya. Individu di sini dikatakan, individu bisa dikatakan sama dengan kromosom kan gitu. Yang merupakan kumpulan gen. Gen ini bisa biner, bisa float atau kombinatorial, bisa juga karakter-karakter khusus dan sebagainya. Kemudian individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Misalkan dalam TSP, tahu ya TSP? Apa TSP? Traveling salesman. Ada ya, traveling salesman, P-nya itu program barangkali ya, traveling. Nah, jadi ini
adalah sebuah algoritma atau kasus yang umum kita bicarakan dalam teknik informatika. Dia membicarakan tentang bagaimana salesman gitu, seorang salesman itu traveling atau berkeliling dari kota ke kota. Biasanya kasusnya dianggap salesman ini tidak boleh melewati kota yang sama 2 kali gitu. Gimana caranya dia mengelilingi setiap kota, tapi tidak boleh melewati kota yang sama 2 kali. Biasanya digunakan di dalamnya itu adalah algoritma untuk memperoleh jalur terpendek. Jadi kan gitu. Memang solusi yang diharapkan dari TSP ini adalah kita mendapatkan jalur terpendek. Gitu. Jadi lewat mana harusnya salesman tersebut supaya jalur yang dilewati adalah jalur terpendek. Nah, ini misalkan dalam TSP individu menyatakan jalur yang ditempuh karena kita mencari jalur kan gitu ya. Berarti solusinya atau individunya berupa jalur gitu, berupa urutan kota-kota yang mau dilewati. Nah, dalam menentukan nilai maksimal dan individu menyatakan nilai XY gitu ya. Nah, nanti gimana fitness value-nya gitu. Nah, karena di sini tujuannya adalah memperoleh jalur terpendek, biasanya fitness value-nya adalah apa lintasan yang dia lewati, berapa panjang lintasan yang dia lewati. Karena dicari yang terpendek, kita bisa pakai inverse. Jadi inverse dari panjang lintasan yang dilewati oleh salesman-nya. Ya, contoh tadi yang di sebelah kiri itu ada individu 1, misalnya kita menetapkan di situ ada individu 1 atau solusi 1 itu urutannya kota 1, kota 3, kota 5, kota 7, kota 6, kota 4, kota 2. Kita lihat dari 7 buah kota dia tidak dilewati 2 kali. Tidak ada yang dilewati 2 kali kan. Kemudian ada individu kedua misalnya gitu. Individu kedua kota 1, kota 2, kota 3, kemudian ke kota 6, kota 7, kota 5, terakhir ke kota 4 sama. Tidak ada yang dilewati 2 kali. Nah, ini gambar aja ya. Jadi individu dalam algoritma genetika ada istilah gen, kromosom, individu, dan populasi. Jadi gen itu satuan terkecilnya gitu. Jadi tadi kan satu solusi itu ya, itu satu lintasan urutan kota-kota dilewati oleh salesman tersebut gitu. Urutan kota-kota itu kan satu rangkaian ya, itu namanya kromosom. Setiap kotanya bisa kita anggap satu gen gitu ya. Kemudian kumpulan kromosom itu namanya individu atau kadang-kadang satu kromosom dianggap satu individu. Jadi tergantung solusinya. Kadang ada solusi yang mengharuskan satu individunya satu kromosom, ada yang lebih dari satu kromosom juga boleh. Nah, kemudian dari sini kumpulan individu dianggap satu populasi gitu ya. Kumpulan dari individu dianggap satu populasi. Nah, ada gambaran dari sini? Mana itu gennya, mana itu kromosomnya gitu dulu, mana itu populasi gitu. Apa sudah agak paham gitu? Yang paling gampang kan itu tadi kasus tentang salesman tadi ya. Karena itu memang kasus paling umum wes kalau kita membicarakan GA biasanya bicara itu dulu. Tuh, jadi solusinya kita butuh lintasan misalnya. Solusinya adalah urutan kota-kotanya yang menghasilkan rute terpendek kan gitu. Kemudian gennya yang mana? Gen adalah tiap kotanya gitu, bagian-bagian dari kromosomnya kan gitu. Terus kromosom-kromosom itu ada beberapa sehingga membentuk populasi. Ya. Ada pertanyaan dulu? Masih memahami dulu. Masih memahami pelan-pelan aja ya. Tambah ke belakang mungkin akan semakin jelas. Tadi sudah ada istilah-istilah, ada gen, ada kromosom, ada populasi. Ya. Satu kromosom mau biasanya memilih satu individu dan jadi satu solusi. Gitu. Ini ada nilai fitness. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik atau tidaknya suatu solusi atau individu. Nilai fitness ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi.
Dalam TSP ini, karena TSP bertujuan meminimalisir jarak, itu tadi ya, tujuannya kita mencari jarak terpendek, maka nilai fitnessnya adalah inverse ini atau inversi dari jarak. Jadi jarak ya, tadi kita menjumlahkan semua jarak dari tiap kota yang dilewati berdasarkan ukuran dari salesman tersebut melewati kota-kota tersebut, kemudian inverse, gitu. Kita cari yang terpendek. Ini adalah siklus atau langkah-langkah dalam algoritma genetika ya. Ini satu siklusnya kira-kira seperti ini. Pasti seperti ini. Satu siklus tadi disebut satu apa? Satu siklus disebut satu generasi tadi ya. Satu generasi itu adalah satu siklus dalam algoritma genetika. Nah, ini ya langkah pertama. Biasanya kita akan membuat dulu atau membangkitkan dulu populasi awalnya. Dan populasi awal kan masih acak ya, kita buat random. Jadi di sana ada yang mungkin akan ada individu yang bagus, ada individu yang tidak bagus, kan gitu. Dari populasi awal kita lakukan evaluasi fitness, kita dapatkan nilai fitnessnya berapa. Sudah ada setiap individu itu sudah ada nilai fitnessnya. Selanjutnya kita seleksi. Jadi seleksinya sudah ada beberapa metode, ada max pool gitu ya, ada roulette dan sebagainya kita seleksi. Nah, dari seleksi nanti kita kan udah dapat gitu ya ininya apa namanya individu-individu yang bagus. Selanjutnya kita reproduksi dengan crossover atau mutasi. Bisa crossover saja, bisa mutasi saja, bisa dua-duanya. Dan urutan antara terjadinya crossover dan mutasi tersebut tergantung algoritmanya. Jadi GA ini kan sudah punya beberapa pengembangan ya untuk GA biasa misalnya kita pakai biasanya crossover kemudian mutasi kan gitu. Ada yang lain misalnya differential evolution. Kadang-kadang dia crossover dulu mutasi kemudian crossover gitu misalnya. Yang lain lagi yang AMGA atau AMGA itu ya. Itu juga beda lagi. Biasanya bedanya ada di sini. Tiap-tiap metode itu bedanya di ini cara melakukan reproduksi tersebut. Kemudian dari reproduksi kita menghasilkan populasi baru. Tadi individunya sudah diseleksi, jadi sudah ada batasannya sekian gitu. Biasanya ada batas maksimum individu yang akan diteruskan ke tahap selanjutnya itu sudah ditentukan. Selanjutnya kita sudah menghasilkan populasi baru, jadi banyak lagi populasinya gitu ya. Untuk itu kita lakukan lagi seleksi, kita evaluasi lagi nilai fitnessnya gitu. Udah dapat nilai fitnessnya, kita balik lagi, kita seleksi. Kemudian setelah seleksi masuk lagi ke tahap reproduksi gitu ya, sehingga kita dapat populasi baru lagi. Begini terus, di mana satu siklus disebut satu generasi. Biasanya nanti kita tentukan berapa generasi yang kita lakukan pada simulasi yang kita lakukan. Kira-kira gimana? Lebih jelas ininya, gambarannya? Sudah cukup sudah mulai lebih jelas daripada tadi. Tadi kan kita bicara komponen-komponennya dulu, ada gen, ada kromosom, ada individu dan sebagainya. Terus solusi itu mana yang disebut solusi yang bagaimana kan gitu ya. Selanjutnya kita ini tadi diapakan gen tadi, kromosom tadi, populasi tadi diapakan. Ini ada langkah-langkahnya yang harus dilewati oleh populasi sampai menghasilkan nanti individu terbaik. Ya ini dilakukan terus sampai kita sampai selesai gitu ya, sampai tadi kan kita sudah menentukan kira-kira berapa generasi yang kita lakukan. Dari sana nanti dari generasi terakhir ini kita pilih individu terbaik biasanya begitu. Oke, ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, lanjut dulu ya. Ya, bagaimana kita membangkitkan populasi awal gitu. Ini membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak melalui prosedur tertentu. Tadi prosedurnya kita pakai apa gitu, ditentukan oleh apa gitu prosedurnya. Prosedurnya ya kita tentukan berdasarkan masalahnya yang mau diselesaikan. Kayak tadi contohnya TSP itu ya. TSP, individunya bentuknya seperti apa kan itu dulu bentuknya seperti apa. Kalau kromosom dia terdiri atas berapa gen gitu. Kalau dia terdiri atas berapa kromosom ya dia butuh berapa kromosom. Terus nilainya, nilai dari gennya pakai biner kah atau pakai float kah gitu tergantung dari masalah yang mau kita selesaikan kan gitu. Tadi karena TSP misalnya ini kan contohnya TSP ya. TSP karena dia kota, satu gen mewakili satu kota, maka dia nomor kotanya barangkali ya. Gen itu mewakili nomor kotanya. Dari situ kita sudah bisa melihat oh individunya kayak gini gitu. Nah, dari situ nanti kita bangkitkan juga populasi awalnya. Terus gimana membuat populasi awalnya? Dengan cara acak, dengan cara random gitu. Randomnya kita batasin berdasarkan nilai yang diizinkan untuk masing-masing gen tadi, masing-masing individu. Nih, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan tadi ya berdasarkan masalahnya. Nih, diperhatikan dalam pembangkitan setiap individunya. Misalnya ini dalam TSP populasi menyatakan jumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Ya, jalur yang dicari jadi nomor dari kotanya. Misalkan dalam populasi terdapat 4 individu. Ini yang menentukan kita juga ya. Jadi satu populasi mau bikin berapa individu itu kita juga yang menentukan. Nah, maka contoh populasi awal dari TSP dengan 7 kota, contohnya seperti di bawah itu. Ada 4 individu dalam satu populasi yang masing-masing individu punya 7 gen gitu ya. Mewakili setiap kota yang mau dilewati. Kayak gini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Masing-masing beda-beda dan kita membuatnya secara tadi random. Kita memang masih merandom. Tidak ada ketentuan ya. Jadi kita random. Kemudian yang kedua kita lakukan seleksi. Di sini seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Di seleksi dilakukan berdasarkan fitness value kan gitu ya. Menghitung fitness value-nya tadi ya, karena dia TSP, kita menghitung jarak yang dilewati oleh salesman tersebut itu dengan urutan kota yang ditentukan. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Gitu. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, maka semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Jadi tadi kan jarak ya, jarak inverse dari jarak gitu. Nanti nilai yang tertinggi itu adalah menunjukkan individu yang paling baik. Seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 macam teknik, yaitu mesin roulette atau turnamen. Mesin roulette itu undian ya, jadi bisa diundi itu, bisa juga kita pakai turnamen. Langsung kita ambil yang maksimum atau yang minimum gitu ya, kita pakai turnamen. Ini contohnya aja gambaran gimana kalau kita pakai mesin roulette. Itu ada contohnya, misalnya mesin roulette itu kan sebuah lingkaran gitu ya, sebuah lingkaran yang di sana kita bagi-bagi. Biasanya individunya ada berapa gitu, mesin roulette-nya dibagi berdasarkan jumlah individunya. Kalau tadi misalnya individunya ada 5, mesin roulette itu yang berbentuk lingkaran dibagi 5 dengan jumlah ininya, jumlah area yang dimiliki oleh setiap individu ditentukan berdasarkan ini, berdasarkan tadi fitness value-nya. Sehingga bayangkan ya sebuah mesin roulette gitu, kalau mesin roulette-nya kita putar, maka individu dengan nilai fitness yang paling besar itu kan dapat area paling besar, maka kemungkinan dia terpilih akan semakin besar. Jadi undian, jadi dia sistemnya kayak undian. Udah ya kayak gini, nah sehingga nanti kita bisa mendapatkan mana individu yang terpilih gitu dan mana individu yang dibuang tidak diteruskan pada generasi selanjutnya.
Kemudian ini crossover. Crossover atau pindah silang merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika gitu ya. Tadi ada dua operator, biasanya disebut yang pertama crossover, yang kedua mutasi. Crossover itu kalau di ilmu biologi mungkin seperti pindah silang. Pindah silang itu kan biasanya ada dua gen gitu ya, dua kromosom terjadi pertukaran, ini pertukaran gennya gitu, itu disebut dengan crossover. Nah, dia melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Cuma pertukarannya itu tidak selalu hanya ditukar gitu ya. Ada yang ditukar saja, ada yang di sana ada persamaannya gitu. Jadi ada bermacam-macam metode crossover yang bisa kita gunakan. Ini ada macam-macam crossover yang banyak digunakan, pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika gitu. Nah, kapan kita melakukan crossover gitu? Biasanya kita lakukan juga di sana, ini ada algoritmanya sendiri ya. Jadi apabila ada dua induk gitu ya, apakah kita perlu melakukan crossover atau tidak gitu ya? Kita melihat dari namanya crossover probability atau probabilitas crossover. Untuk membuat ini probabilitas crossover itu biasanya kita tentukan di awal. Kalau kita membuat algoritma genetika ya, kita tentukan di awal. Kemudian kita cari nilai P. Nilai P kita dapatkan secara random. Probabilitas crossover ya seperti probabilitas pada umumnya biasanya bernilai 0 sampai 1 gitu. Jadi nilainya pecahan desimal. Kemudian nilai P kita tentukan secara random gitu dengan batasan nilainya 0 sampai 1. Jadi nanti dia angka desimal juga dengan batasan 0 sampai 1 gitu. Kemudian ke bawah itu ya kita lihat apakah nilai P yang kita dapatkan itu kurang dari nilai probabilitas crossover-nya. Kalau iya, maka kita lakukan crossover. Kalau kurang dari ya, kita lakukan crossover. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan, kita tidak melakukan crossover biasanya gitu. Contoh ya, ini adalah proses crossover. Kalau kita melakukan pertukaran secara langsung. Pertukaran secara langsung artinya kita tentukan gen mana saja yang akan kita crossover gitu ya. Kemudian kita tukarkan dengan gen dengan nomor yang sama pada kromosom lain, pada parent satunya gitu. Di situ ya ada dua parent ya di sebelah kiri. Dulu kita lihat di sebelah kiri, di situ ada yang kromosom atas dan kromosom bawah, kromosom 1 dan kromosom 2. Kita tentukan di situ misalnya kita mau menukarkan gennya gen ke-4 sampai gen ke-6, itu diberi tanda garis ya. Kemudian berapa ini nilai probabilitasnya gitu. Probabilitas misalnya ditentukan di bawah itu 0,9. Jadi kita ketahui ya kalau nilai P ternyata ada di bawah atau kurang dari 0,9 maka akan dilakukan crossover. Kalau sama dengan atau lebih dari maka tidak dilakukan gitu ya. Maka misalnya kita percobaan pertama parent 1 dan parent 2 gitu ya, ada parent 1 dan parent 2. Ternyata kita hitung secara random nilai P-nya 0,7. 0,7 kurang dari 0,9 sehingga kita lakukan crossover pada tadi gen nomor 4 sampai nomor 6. Langsung kita tukar gitu aja. Tadi kan ya yang sebelah atas itu pindah ke kromosom yang bawah dan sebaliknya. Kemudian kasus kedua, kemudian ada individu lain, kromosom lain gitu, individu ketiga dan keempat katakanlah gitu. Individu ketiga dan keempat ternyata P-nya 0,95, 0,95 lebih dari 0,9 kan gitu. Sehingga hasilnya tidak kita lakukan crossover, tidak perlu kita lakukan crossover ya langsung lanjut gitu. Kemudian yang ketiga itu misalnya individu ke 5 dan 6 gitu, individu ke-5 dan 6. Individu ke-5 dan 6 kita ambil tadi. Ini bisa kita tentukan ya, jadi gen keberapa yang mau kita ambil. Kalau ini gen ke-2 sampai gen ke-5 itu misalnya. Karena nilai P-nya 0,35, maka kita lakukan crossover, kurang dari 0,9. Dan seterusnya. Acuannya, nilai P harus kurang dari probabilitas crossover untuk dapat dilakukan proses crossover. Oke, kemudian ada ini. Terus ini crossover, pertukaran secara aritmatika. Ada juga ini metode lain, pertukaran secara aritmatika. Itu ada kromosom 1 dan 2 ya. Kebetulan nilai gennya atau alelnya adalah float, bukan yang tadi biner ya, yang ini float gitu.
kita mau menukarkan gen kedua dan ketiga. Kemudian dengan nilai R 0,4. Ini perhitungan secara aritmatika seperti ini, kita bikin bobotnya gitu ya. Kemudian kita hitung ini. Jadi ini adalah nilai dari setiap ininya ya, nilai dari setiap gennya yang dihasilkan dihitung dengan perhitungan aritmatika yang sebelah kiri itu. Jadi 0,4 R-nya 0,4 gitu ya, dikali 0,2 nilai dari gennya. Plus 0,6 tadi. 0,6 itu 1 min R ya, berarti dikali 1 gennya tadi ya, gennya yang pada parent kedua tadi kan 1 gitu. Hasilnya 0,68. Dan seterusnya kita hitung pada setiap gennya. Sehingga nanti nilai dari gennya atau alelnya akan terupdate berdasarkan perhitungan itu. Itu metode crossover kalau kita menggunakan pertukaran secara aritmatika. Jadi bukan pertukaran langsung kayak tadi ya, ini ada rumusnya dihitung kayak. Kemudian selanjutnya mutasi gen. Untuk crossover tadi dulu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi ada dua jenis, crossover, ada yang pertukaran langsung, ada yang melalui perhitungan aritmatika. Prosesnya seperti tadi. Oke, Izin kita bahas. bertanya, Bu. Iya, silakan. Izin bertanya. Untuk yang crossover secara langsung, apakah untuk probabilitas crossovernya itu ditentukan sendiri, Bu? Kalaupun misalnya ditentukan sendiri itu, apakah ada syarat-syarat tertentunya? Jadi, misal ada ketentuan batas-batasnya begitu. Probabilitas crossover itu kita tentukan sendiri ya biasanya. Batasnya ya dia karena dia nilainya probabilitas, dia harus bernilai 0 sampai 1 gitu. Pada umumnya memang kalau saya lihat ya di paper-paper ya pada umumnya 0,9 ini nilai yang paling sering digunakan. Gitu. Tapi bisa juga beda dari ini kalau orang mau buat sistem yang beda gitu ya, terus mau menguji kira-kira ini bisa jadi satu penelitian gitu ya. Jadi dengan nilai probabilitas crossover yang berbeda, bagaimana nanti hasil dari algoritmanya, mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif itu bisa. Ini bagian dari penelitianmu nanti kalau kamu buat GA ya, berapa nilai probabilitas crossovernya gitu. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum. Belum ya, kalau gitu lanjut dulu. Ini terlalu cepat nggak saya menjelaskannya? Pas ya. Yes. Kalau terlalu cepat kamu bisa bisa bilang ya. Nah, ini kemudian kita membahas tentang operator yang kedua yaitu mutasi gen. Kalau mutasi gen tadi kan beda ya sama crossover. Crossover tadi kita menggunakan 2 buah kromosom. Kalau mutasi gen ini adalah perubahan pada gen, tapi hanya melibatkan 1 kromosom tunggal. Biasanya gini, mutasi gen biasanya dilakukan dengan menukar atau mengganti gitu ya. Mengganti nilai gen dengan nilai inversinya. Misalnya kalau dia angkanya biner 0 atau 1 gitu ya. Kalau gennya nilainya 0, dia dirubah menjadi 1, atau kalau 1 dirubah jadi 0 dan sebagainya. Bisa seperti itu kalau biner tapi ya. Kalau float gimana merubahnya? Ya bisa juga ada metode aritmatika mirip seperti crossover tadi. Nih, setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Tadi ada probabilitas crossover, sekarang ada probabilitas mutasi. Lagi-lagi tadi kita menentukan apakah pada sebuah kromosom kita membutuhkan adanya mutasi atau tidak berdasarkan probabilitas mutasi. Kita tentukan juga ya probabilitas mutasinya kita tentukan, kemudian kita cari nilai P dengan cara random. Nilai P berada di antara nilai 0 sampai 1 ya. Kemudian apabila P-nya kurang dari probabilitas mutasi, maka dia kalau iya ya, jadi kurang dari, maka kita menentukan R dulu. Gen mana yang mau kita mutasi gitu ya. Ada gen R, kita dapatkan secara random. Kemudian gen R ini kita mutasi dengan metode yang kita tentukan.
Dan kalau ternyata P-nya lebih dari probabilitas mutasi atau tidak, kurang dari ya berarti lebih dari, dia tidak dilakukan mutasi. Jadi langsung selesai prosesnya, tidak dilakukan mutasi. Ini contohnya mutasi tadi ya. Tadi kan kita cari dulu R-nya berapa gitu ya. R tadi kita cari misalnya di random ya. R tadi kita mau melakukan mutasi pada gen keberapa, R-nya berapa gitu. Terus di random dapatnya 2 gitu. Kita mau melakukan mutasi pada gen kedua. Terus kita tentukan lagi ininya berapa, apa? Kita tentukan lagi probabilitas mutasinya berapa, ternyata 0,1 gitu katakanlah. Terus kita lakukan random lagi, kita tentukan nilai P-nya, P-nya berapa gitu. Kalau P-nya kurang dari 0,1, maka kita akan menukar gitu ya. Kita akan menukar atau mengganti, kata-katanya mungkin yang lebih tepat mengganti gen yang tadi sudah ditentukan dengan nilai inverse-nya. Jadi kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0 dan sebagainya gitu ya. Bisa juga pakai nilai aritmatika yang di bawah itu. Kita dapat R-nya 2, kemudian nilai epsilonnya 0,1. Itu berarti nilai dari gennya atau alelnya adalah nilai gen yang awal ditambah 0,1 itu contohnya ya. Nah, bisa seperti itu hasilnya. Sama-sama kita mengganti gen kedua, tapi dengan dua metode yang berbeda. Kira-kira ada pertanyaan untuk mutasi? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, terus ini ada beberapa hal penting, catatan-catatan penting gitu ya, yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Jadi pencariannya kan tadi random gitu ya, itu namanya pencarian acak. Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Jadi penentuan populasi awalnya secara acak. Kemudian yang kedua, berikutnya pencarian dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik. Jadi intinya kita mencari individu yang lebih baik berdasarkan urutan-urutan yang tadi sudah dijelaskan. Ini ada contoh proses algoritma genetika dalam searching dan optimasi, ini adalah contoh aja. Jadi kita mencari nilai optimal gitu misalnya ya, dari sebuah fungsi gitu katakan. Ini kan fungsi ya, biasanya fungsi kan dibentuk dalam kurva gini. Kurva ini kalau ditulis dalam lambang matematika kan ya berupa fungsi itu ya. Terus kita cari nilai maksimumnya atau nilai minimumnya gitu. Misalnya kita nyari nilai optimal, nilai maksimum gitu. Bisa kita pakai algoritma genetika tadi. Contoh, itu ada sebuah fungsi fx sama dengan e pangkat min 2x dikali sin 3x gitu. Individu menyatakan nilai x tadi. Jadi solusi yang kita cari itu menyatakan nilai x. Terus dicarinya apa? Nilai x yang dia akan kita gunakan untuk memperoleh nilai terbanyak, misalnya nilai terbesar gitu. Jadi hasil dari fungsinya terbesar. Dia dapat kita bisa menggunakan nilai biner atau nilai float gitu ya, tergantung fungsinya. Cuma kalau lihat fungsi ini biasanya mungkin barangkali float harusnya ya, harusnya dia float. Cuma supaya lebih gampang bisa kita modelkan gini, kita buat biner gitu. Kok bisa gitu ya. Nah, kalau kita lihat biner di situ, bilangan biner yang terdiri atas 8 digit kan gitu. Kalau 8 digit itu 0 semua, dia berarti nilainya berapa? 0 kan gitu ya. Ingat ya, bilangan biner. Barangkali masih ingat ya. Nah, oke. Kemudian kalau bilangan biner itu ke 8 digitnya bernilai 1, maka nilainya 1 gitu. Nah, sekarang gimana kita harus mencari nilai X-nya ini kan float harusnya. Gimana caranya nilai X-nya ini di antara 0 dan 1?
Halo? Suara saya masuk enggak? Masuk ya, maaf ya tadi ada yang putus. Sebentar. Oke ya, tadi jadi kita tentukan gitu solusinya terdiri atas tadi ya, angka solusinya gitu, solusinya tadi terdiri atas 8 bilangan biner. Bilangan biner yang terdiri atas 8 bit kayak ini ya. Jadi bilangan binernya ini kan satu baris ini satu bilangan biner yang nyebutnya. Jadi ini ada bilangan biner terdiri atas 8 bit kayak ini. Karena kita butuhnya float ya kita ubah bilangan yang tadinya bit ini menjadi mewakili dia harus bisa mewakili bilangannya float. Sedangkan kalau bilangan biner ini kita hitung dia pasti sebetulnya bilangannya integer kan, bilangannya kan bilangan bulat. Nah, ini ada solusinya ini. Gimana sih bikin individunya ya biar mewakili masalah yang mau kita selesaikan tadi. Tadi satu bilangan biner dari atas 8 bit. Macam-macam kan bilangan biner misalnya di situ sebagai contoh 10001001 gitu. Di mana kalau itu dijumlahkan sama dengan 128 gitu ya. Jadi kan digit pertama itu mewakili bilangan bulat 128. Kemudian digit yang kelima, angka satunya itu mewakili angka 8. Kemudian angka satu yang paling akhir mewakili angka 1 kan gitu. Kita bagi aja dengan 256. Kenapa 256? Kira tahu nggak? Oke, karena tadi kalau ini setiap digit dari bilangan binarnya 1 berapa? Kalau 8 bit. Kan 256. Jadi dianggap oke, paham ya? Dianggap kalau dia angkanya 1 semua, dia nilainya kan 256 gitu ya. Dibagi 256 atau mewakili angka 1. Atau kalau dia 0 semua, dia akan menghasilkan angka 0, kalau dibagi 256 dia mewakili angka 0-nya gitu. Jadi angka 0-nya kita udah dapat, angka 1-nya kita dapat. Angka di antara 0 dan 1 kita dapatkan dengan ini. Jadi berapa nilai binernya itu kalau dibuat dalam bilangan integer atau bilangan bulat dibagi 256 gitu. Ini kan jadinya pecahan, pasti hasilnya di antara 0 dan 1. Terus ya, kira-kira ada gambaran ya gimana caranya. Ini ada masalah. Masalah ini gimana kita bikin solusinya. Harus membentuk kromosom yang seperti apa. Gen-gennya berbentuk seperti apa, nilainya bagaimana, kira-kira seperti itu. Yes. Kita sudah dapat solusi gambaran individu yang mau kita bentuk seperti ini gitu. Jadi dia berbentuk bilangan biner yang terdiri atas 8 bit. Kemudian di situ kita tentukan lagi fungsi fitness-nya gimana gitu ya. Nah, karena fungsi fitness-nya adalah fungsi yang tadi sudah ditentukan tadi fungsi fx tadi. Nah, fungsi fx tadi karena yang dicari adalah nilai maksimum. Jadi fungsi fitness-nya adalah ya nilai dari fungsi fx tadi. Kita cari nilai maksimumnya. Kebetulan kasusnya fungsi ya, jadi lebih gampang. Fungsi fitness-nya kita pakai fungsi yang tadi yang sudah ditentukan tadi. Oke, selanjutnya kita membangkitkan populasi awal. Kita membangkitkan jumlah individu ini ya. Misalkan satu populasi terdiri dari 10 individu, maka dibangkitkan 10 individu dengan 8 gen biner. Tadi 8 gen biner. Ada bilangan biner terdiri dari 8 bit. Satu bitnya mewakili satu gen kan gitu ya. Jadi 8 gen biner. Dia dibangkitkan secara acak. Kita akan dapat nilai fitnessnya gitu kan. Tadi satu individu mewakili satu nilai X gitu ya. Dan nilai X-nya tadi kita masukkan ke fungsi. Mendapatkan nilai fx gitu. Nilai fx disebut dengan fitness value atau nilai fitnessnya. Dari situ kita dapat ternyata ada individu maksimumnya. Ada individu yang nilai fitnessnya paling maksimum gitu ya. Nah kayak gitu. Selanjutnya kita lakukan seleksi. Seleksi itu dilakukan untuk memilih calon induk gitu. Kalau pada tahap pertama ini ya kita memilih calon induk.
Beberapa metode yang bisa digunakan, ada metode roulette, competition, dan turnamen. Dalam contoh ini kita bisa pakai nilai roulette, misalnya. Ini contohnya aja ya. Kita bisa juga pakai metode yang lain. Ini contohnya aja nilai roulette. Tadi udah dapat fitness value-nya, berapa persen kira-kira nilai fitness value itu dibanding nilai keseluruhan gitu ya. Kemudian kita buat kita susun dalam sebuah roulette atau roda seperti ini. Kemudian diundi. Oke, sudah diundi kita dapat individu-individu yang terbaik kan gitu sebagai induk awal. Kemudian induk awal ini kita lakukan reproduksi dengan crossover dan juga mutasi. Ini crossover yang pertama kita lakukan perkawinan silang ya atau crossover. Dia merupakan proses mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu-individu baru yang diharapkan nantinya nilai fitnessnya ternyata lebih baik dari generasi sebelumnya. Kita lakukan ini crossover seperti yang tadi ya. Kalau ini dia ditukar aja sepertinya ya. Jadi kita pakai pertukaran langsung. Kalau ini ya bilangan biner terdiri dari 8 bit seperti ini. Terus kita tukar sebagian bitnya. Kan otomatis nanti nilainya dia akan berubah ya. Nah, dari situ kita dapat individu baru. Jadi individu baru dengan nilai yang beda. Nilai X tadi yang mewakili nilai X tadi yang berbeda. Kemudian kita hitung juga nilai fitnessnya, kita masukkan ke fungsi tadi. Dan sudah dapat nilai fitnessnya juga. Jadi tadi dari dua induk yang misalnya induk 1, induk 2, kita dapat anak 1 dan anak 2. Jadi tadinya misalnya satu populasi terdiri atas 5 individu gitu ya. Kita dapat tambahan 2 individu lagi, jadi ada 7 individu. Selanjutnya kita lakukan mutasi gen. Mutasi tadi kalau crossover kita pakai kita pakai pertukaran, kita pakai 2 parent. Kalau mutasi ini kita induknya 1 aja, kita lakukan perubahan pada bitnya. Kita tentukan tadi diacak ya, berdasarkan random kita tentukan gen berapa, gen nomor berapa yang mau diganti. Kemudian itu gen ternyata berdasarkan acak, misalnya dia gennya gen ke-6. Nilainya 0, kita ganti, kita mutasi menjadi nilainya 1. Dengan demikian kita akan dapat individu baru ya, yang tadi nilainya 00111, 001 kan gitu. Jadi 00111, 101. Kalau kita terjemahkan gitu ke dalam nilai pecahannya ya pasti beda dua individu ini ya, itu agak salah. Nah, dan kita dapat nilai fitnessnya. Ini contohnya hasil algoritma genetika. Tadi setelah terjadi mutasi, kita sudah dapat kan banyak ya tadi kalau setelah crossover tadi misalkan kita dapat 7 individu, setelah mutasi ya dapat 8 lah sudah dapat gitu. Terus kemudian kita seleksi, kita itu berdasarkan fitness value-nya kita seleksi lagi. Kemudian kita masuk ke generasi selanjutnya. Jadi ini kan ada ya generasi 1 gitu. Generasi 1 ternyata nilai maksimumnya nilai fitness maksimum gitu ya diperoleh pada individu ketiga gitu. Terus berdasarkan satu siklus itu tadi diselesaikan sampai mutasi gitu ya. Kemudian kita hitung fitness value, kita seleksi lagi, kita masuk ke generasi kedua kan itu. Di generasi kedua ternyata kita dapat 2 individu dengan nilai fitness yang paling tinggi itu misalnya. Kita lanjut lagi generasi ketiga, kita dapat lagi berapa yang paling tinggi generasi keempat dan seterusnya sampai akhirnya kita menemukan nilai maksimalnya. Tadi yang kita dapat nilai X yang maksimal tadi berapa? Nilai bit kan tadi masih nilai biner ya. Kemudian kita ubah menjadi pecahan, menunjukkan nilai X-nya. Gitu. Nah, secara singkat kira-kira seperti itu. Ada gambaran enggak? Atau ada pertanyaan?